ngocok, menang. Dapat 500.000. Main catur, main, menang pakai duit, taruhan. Main kelayang pakai taruhan, duit terus dipakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua, dalam surah Al-Mu'minun Allah tegaskan ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati halalan thayyiba wa'malu salihah wallahu bima ta'maluna alim. Mudah-mudahan tidak salah ayat ini saya baca, ya. Allah katakan, wahai para rasul. Nah, minum. Nah, jangan ngomong, minum. Wahai para rasul, kalau kepengen dekat sama Allah, yang mesti kalian jaga adalah jaga makanan yang masuk dalam mulut kalian. Jangan halal haram. Nah, jangan. Nengok buah mangga sebelah, masak kau ambil, kau makan, ya, maka solatmu tidak akan diterima. Sah secara fikih sesuai syarat dan rukunnya, tapi karena kau makan sesuatu yang haram, itu yang membuat ibadah kita tidak diterima. Makanya ada hadis sering kami sampaikan, ada orang yang menggunakan pakaian, mengangkat tangan berdoa, ya Rob, wahai Tuhan, minta doa ini, minta doa itu dia. Tapi kata Rasulullah, wa ma ta'amuhu haram, makanannya yang didapatkan dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dipinumnya dari minuman haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya dari mencuri, pakaian haram. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan? Maka anak-anak jangan biasa ngambil buah-buahan, makanan yang bukan milik kalian. Kalau mau jadi seorang ulama besar, mau jadi orang kaya, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mau masuk surga bertemu dengan ulama dan Rasulullah, selain datang ke rumah Allah, mesti jaga makanan, minuman dan pakaian dari hal-hal yang haram. Jelas tidak anak-anak? Jelas tidak? Ini asal jumpa duit langsung diambil, ya. Padahal jumpa duit dalam rumah, duit bapak seorang. Dapat, kata dia bilang, dapat di mana? Dapat dalam rumah. La haula. Habis bapak masin ngasih duit, kata dia bilang. Ya, awas, jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Maka kalau kita menjaga makanan, minuman, itu yang buat semangat ibadah. Maka sering kami sampaikan, seorang ustadz punya anak, ustadz juga anaknya. Bukan faktor keturunan, tapi karena faktor makanan dan minuman yang diberikan. Seorang ustadz, dia akan menjaga anak cucu keturunannya jangan sampai makan makanan yang haram, jangan sampai minum minuman yang haram. Dijaga betul-betul supaya nanti dia tumbuh jadi seorang alim ulama. Begitu juga bapak bajingan, anaknya bajingan, bukan faktor keturunan, karena faktor makanan yang didapatkan dan yang diberikan. Bapaknya bajingan, beli togel, beli nomor, main daun gaplek, daun remi, pakai duit, ngocok, menang. Dapat 500.000. Main catur, main, menang, pakai duit, taruhan. Main kelayang, pakai taruhan, duit terus dipakai. Maka dibelinya makanan, dikasihnya anak-anaknya, anaknya pun jadi baji. Apa? Ya, awas, hati-hati. Ya anak-anak, awas, jaga betul-betul itu makanan, minuman. Maka kalau bapak memberikan, lihat kerjaan bapak, ada kerja enggak? Tak ada kerja, tapi banyak duit, patut dicurigai.
Dapat dari mana bapak nih? Jangan-jangan beli 4 angka. Atau seandainya bapak kau suka nanya kau mimpi apa, jangan kau kasih tahu mimpi. Nak, tadi malam kau ada mimpi tak? Ngapa pak? Mimpi apa? Ngomong lalu, nanti apa kasih jajan. Jangan kau kasih tahu mimpi kau. Kenapa? Bapak kau ahli tafsir mimpi. Begitu kau bilang ular kepala 2, 21. Belilah dia 2 angka, dapat dia uang, dikasih kau makan dari barang yang haram, tak bisa kau jadi ulama yang besar. Hati-hati ya. Apalagi bapak-bapak, makanya ada video Ustadz Abdul Somad yang katanya main catur haram. Bukan main caturnya yang haram, tapi caranya. Main catur taruhan, main kelayang taruhan, main daun remi, daun gaple, apalagi di depan Yusuf Karim tuh, depan fotokopi tuh, pening pala saya nengok. Dah tua-tua dah, nak mati bah, masih ngocok daun remi. La haula. Itu mesti dilaporkan sama polisi, bahaya itu COVID-19 tuh. Itu boleh laporkan. Jangan orang pengajian dibubarkan, jangan sholat Jumat ditiadakan. Ya, yang ngocok daun remi itu masih untung pula pakai bedak. Kalau kalah pakai bedak, cuman bedak anak habis. Masih untung nggak pakai jepit baju di telinga. Cuman sayang, bininya berkalut, mana jepit baju. Wow Ustaz, apa salahnya? Mana ada hukum main daun remi, main daun gaplek haram dalam Islam? Baca surah Al-Muddathir, surah ke-74, juz 29. Ayatnya 24, 25, 26, 27 kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anil mujrimin fi jannati yatasaalun. Di dalam surga nanti orang-orang yang di dalamnya akan saling bertanya. Anil mujrimin, kemana sahabat-sahabatku tak ada dalam surga? Kenapa? Karena mereka banyak berbuat dosa. Di mana mereka? Dijebloskan dalam neraka. Neraka apa namanya? Neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau bisa masuk dalam neraka Sakor? Kami dalam surga. Berapa lama kau di sana? Siksaan seperti apa yang kalian rasakan di sana? Pertanyaan berikutnya, amalan apa waktu kau hidup di dunia sampai kau masuk neraka? Kami dalam surga. Kami cari kau tak ada. Apa yang kau buat dulu waktu di dunia? 1, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami masuk neraka gara-gara kami suka meninggalkan sholat, melalaikan ibadah. 2, walam naku nut'imul miskin. Kami dulu banyak makanan, banyak minuman, tapi tak pernah ngasih makan orang miskin. Tak mau memberi minum orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini dia. Apa itu? Suka ngumpul, suka ngomong-ngomong, suka ngerumpi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngabiskan waktu yang tak bermanfaat. Nongkrong dari ba'da isya sampai subuh. Main catur kan untuk ngasah otak. Iya memang. Tapi kalau dari isya sampai subuh, bukan makin pintar, makin bodoh. Bukan makin kaya, makin miskin. Betul? Main daun remi sampai subuh, untuk apa? Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Nabi kata Rasulullah, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau sempurna Islam seseorang, maka dia akan meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, dah masuk dah masuk waktu azan. Ya, maka yang ketiga tadi apa? Meninggalkan yang tidak Terakhir, termasuk untuk anak-anak, HP. HP itu bisa untuk belajar, bisa untuk buat orang bodoh. Ustadz meneliti, ternyata yang buat anak itu bodoh bukan makan Indomie. Santri kami belonggo Indomie 50 dus tiap hari, sarapan pagi Indomie. Tak ada gak bodoh? Bisa gak ngapal Quran? Ada yang 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Bisa pula sarapan pagi pakai Indomie terus. Yang buat bodoh tuh main game di HP. Bodoh. Itu baru kau tahu.
bukan makan Indomie, tapi main HP, main game. Kalau sekedarnya main HP, maksudnya hanya buka WA, cari tugas, bagus. Lihat YouTube ceramah Ustadz Sardiawan, kau klik di YouTube, nampak muncul ceramah Ustadz di sana. Ustadz Abdul Somad keluar semua. Ustadz Adi Hidayat, bagus. Tapi kalau kau udah buat game online, bodohlah kau. Tak bisa jadi orang ulama besar kau. Dulu kami main PS jarang-jarang, itu yang bisa numpulkan otak, apalagi main HP tiap hari dengan game. Ya, maka anak-anak kalau mau jadi ulama besar, tinggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, termasuklah main game. Ya, apalagi anak-anak perempuan nih main TikTok. Kadang-kadang macam orang bodoh di tepi jalan, goyang-goyang seorang. Rupanya buat video TikTok. La haula. Itu kayak orang di rumah sakit Sungai Bangkong. Nari seorang, joget seorang, nyanyi seorang. Gila namanya tuh. Udah bapak kau gila tak solat, mak kau gila tak solat, kau pun gila gak ikut-ikutan. Jadi keluarga orang gila jadinya. Jadi sekarang banyak orang ya gila ngaku waras. Itulah dia buat TikTok video seorang-seorang. La haula. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi ulama-ulama semua, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan kita doakan terus buat anak keturunan kita, semoga mereka semua dapat menyelamatkan kita sebagai orang tua baik di dunia sampai di akhirat nantinya. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.